kalian berada, semoga kalian dalam keadaan yang baik-baik aja ya. Oke, perkenalkan, nama aku Naya. Di sini aku akan menemani kalian dalam podcast Katalum 2022 volume pertama. Oke, Katalum itu apa sih? Katalum itu merupakan kepanjangan dari Career Talk with Alumni, yang di dalamnya kita akan ngobrol-ngobrol dengan alumni FHUNS tentang jenjang karir. Di sini kita akan mengusung tema Get to Know Fresh Graduates Law Starter Pack. Oke, di sini aku nggak akan sendiri. Aku akan ditemani oleh alumni FHUNS 2022. Siapakah itu? Ada Mbak Amel. Hai. Oke, Mbak Amel ini dari FHUNS angkatan berapa sih, Mbak? Aku udah angkatan 2018. Oke, 2018. Berarti benar-benar baru banget ya Iya, lulus. aku baru lulus di bulan Februari kemarin. Bulan Februari kemarin. Oke, langsung aja ya, Mbak ya. Mbak Amel itu perasaannya gimana sih, Mbak, sehabis lulus jadi fresh graduate FHUNS nih gitu? Perasaannya setelah lulus tuh aku takut dewasa. Oke, kayak lagunya Takut Tambah Dewasa. Iya, benar-benar. Oke. Rasanya gimana sih, Mbak, kalau sehabis lulus kan takut tambah dewasa itu kan? Nah, mungkin sehabis mendapatkan gelar S-nya nih. Nah, Mbak Amel itu pasti kan mikir gambaran dari teman-teman gitu tuh, apa sih yang akan dipersiapkan buat teman-teman dari KMFH nih buat mempersiapkan mau mengapply lamaran kerjanya? Oke, jadi setelah lulus itu kan aku Februari itu sidang ya, tapi aku sudah baru kemarin Juni kan. Nah itu tuh apa ya? Ya pasti kita mempersiapkan untuk ke jenjang berikutnya. Setelah lulus kita ngapain sih? Kita setelah lulus ya biasa. Maksudnya kita mungkin ada yang mau S2 atau mungkin langsung cari kerja, atau misal emang mau apa senang-senang dulu, itu kan banyak. Cuman aku emang di sini setelah lulus, sebelum lulus pun aku udah mikir gitu untuk kedepannya untuk mau ngapain gitu, antara S2 atau memang mau langsung cari kerja gitu sih. Oke, dari jawaban Mbak Amel tadi berarti kayak kita harus berpikir nih keinginan kita sendiri seperti apa tujuan yang kita Harus inginkan tahu sih kayak apa gitu yang sih ya. kalian pengenin nih. Mbak Amel ini kalau boleh tahu lagi sibuk di mana nih, Mbak? Aku lagi sibuk kerja, alhamdulillah lulus langsung dapat kerja sih gitu. Nah, mungkin Mbak Amel bisa cerita nih kayak transisi kita kan dari mahasiswa jadi seorang pekerja nih ya. Itu rasanya kayak gimana sih, Mbak? Apa yang membedakan dari transisi itu? Kalau sebenarnya gini, di waktu kita masa-masa kuliah sama kita di suatu pekerjaan itu mungkin bedanya gini. Kalau kuliah itu untuk kita sendiri, paham nggak? Maksudnya kayak dia udah tanggung jawab itu kita ke diri kita sendiri. Di pekerjaan pun seperti itu. Tapi kita juga ada tanggung jawab ke atasan gitu. Jadi apapun yang kita kerjain, ya itu nanti kita report ke atasan. Jadi mau nggak mau kita harus giving our best di dalam kita perform di suatu pekerjaan itu. Kita nggak harus apa ya, kita harus giving our best dan perform itu dimanapun sih sebenarnya. Cuman kan setelah kita lulus, kita kerja ataupun kita kuliah S2 nantinya, ya itu kita harus tetap giving our best gitu. Oke. Mungkin dari Mbak Amel nih, menurut Mbak Amel itu buat KMFH nantinya itu kalau kita sudah fresh graduate nih, jadi fresh graduate itu tuh kita harus langsung cepet-cepet melamar kerja atau kita harus mengimprove soft skill, hard skill kita gitu? Menurut Mbak Amel? Kalau setelah selesai kuliah S1 itu harus improve skill atau langsung cari kerja, itu tuh sebenarnya di saat sela-sela kita kerja pun kita kan juga bisa improve skill itu. Jadi misal nih kita kerja jam sekian sampai jam sekian, kita kan biasanya apa sih 8 jam kerja kan. Nah itu di sela-sela itu misal mau ada kursus di setelah jam kerja di malam hari kan juga banyak sekarang kursus-kursus gitu. Jadi menyesuaikan aja sih, tapi dan orang pun juga punya idealismenya sendiri-sendiri kan, mau langsung kerja ataupun mungkin pilihannya opsinya bukan kursus ya, tapi lebih ke sekolah lagi gitu, atau mau break dulu. Maksudnya kayak ini aku udah capek nih kayak gini terus, maksudnya kayak belajar gitu-gitu. Nah jenuh juga kayak gitu ya. Nah makanya itu jadi setiap orang kan punya idealismenya masing-masing, punya keinginannya masing-masing. Sebenarnya itu disesuaikan, depends on the personnya aja sih gitu. Oke, lanjut nih Mbak. Kan dari tadi kan kita ngomongin tentang kayak persiapan gitu kan. Nah, mungkin dari KMFH sendiri itu kan
kalau mau daftar kerja itu harus meningkatkan kualitas diri kan Mbak. Nah, tips dari Mbak Amel nih apa nih buat kita biar bisa keterima nih, dah positif keterima kayak gitu. Tipsnya apa? Untuk positif dan negatif, positif keterima itu kayak kita juga ada banyak faktor ya, faktor luck juga ada, dan kita faktor dari individunya sendiri juga ada gitu. Tapi untuk kualitas meningkatkan kualitas diri itu sendiri kayaknya sebenarnya yang basic itu yang sekarang itu tuh kalau bisa memang apa ya, bisa lah bahasa Inggris, at least nggak usah fluent banget. Maksudnya fluent tuh kayak kita kayak native speaker yang kita ngomongnya justice gitu, enggak. Cuman paling enggak yang kita pasif lah, maksudnya kita ngebaca, kita nulis, kita bisa gitu. Itu karena itu sangat amat dibutuhkan kan, karena apalagi kayak sekarang tuh apa apa ya, kita juga pakai bahasa Inggris kan juga bahasa buat apa, kita ngomong sama orang lain gitu, yang universal gitu. Dan yang kedua itu mungkin ini ya, public speakingnya itu ditingkatin, karena kita nggak menutup kemungkinan untuk kita akan terus berhubungan sama orang lain gitu. Dan gimana sih buat berhubungan dengan orang lain tuh biar nggak ada miskom dan lain sebagainya, ya kita pinter ngomong dan kita ngerti maksud mereka gimana gitu-gitu. Itu sih kalau aku. Oke. Menurut Mbak Amel nih, dari kita meningkatkan kualitas diri, nah menurut Mbak Amel tuh ada nggak sih bagian yang dilakukan oleh fresh graduate saat mendaftar kerja itu tuh kayak fatal banget gitu loh Mbak, kayak jangan sampai kamu ngelakuin ini gitu loh? Kalau fatal banget atau enggak, ini ya, ini sekedar informasi aja. Jadi aku di perusahaan aku yang sekarang itu kan juga jadi continuous improvement project. Jadi ketika ada yang lamar, aku juga ikut interview gitu kan. Nah, beberapa yang aku notice di situ adalah kebanyakan dari mereka, walaupun itu mereka bukan fresh graduate, tapi mereka itu banyak tuntutan. Banyak tuntutan, misal nih gini, aku kalau kerja di sini, ini loh, aku harus disediain seperti ini gitu. Terus, nah padahal dari perusahaan kan juga ngelihat ya, kok dia udah nuntut kayak gini, apakah itu sesuai dengan nanti kinerjanya dia? Sebenarnya bukan pengalaman sih, lebih ke kinerja dia. Apakah nanti dengan dia udah dikasih fasilitas seperti ini, itu juga akan, oh dia emang kerjanya bagus nih. Nah, kecuali kan misal nih di saat keberjalannya waktu dia udah masuk, oh ternyata dia bagus nih kerjanya. Nah, kita mungkin bisa nambahin fasilitas-fasilitas yang bagus seperti itu. Biasanya itu sih bukan kebanyakan sih, ada maunya, maksudnya banyak tuntutannya gitu. Terus yang kedua adalah dia nggak tahu apa yang dia mau gitu, apa yang dia misal nih dia daftar di bagian X tapi dia nggak tahu tuh X tuh ngapain aja. Nah itu kan fatal ya. Iya, kan kita masa kita kerja tapi kita nggak tahu kita nggak nyaman juga ya, gitu benar ya. Kayak gitu sih gitu. Nah Mbak, ada pertanyaan lagi nih. Kan kita kan sebagai fresh graduate, pasti sebagai mahasiswa juga tuh pasti ada pengalaman internship lah, magang-magang gitu. Terus apalagi ada pengalaman organisasi juga, benar, gitu kan. Nah itu tuh berpengaruh nggak sih Mbak buat kalau kita daftar ke pekerjaan-pekerjaan gitu? Oke, jadi di sini itu ini ya, ini pertanyaan yang tricky karena di setiap perusahaan atau di setiap instansi itu kan beda. Oh, baru tahu saya. Iya kan, jadi ada juga yang perusahaan X itu yang ngelihat magang itu bukan pengalaman kerja, itu juga ada. Dan ada juga yang misal di perusahaan X, di perusahaan Y itu ngelihat orang yang banyak magang, mereka punya CV yang banyak dan peluangnya gede. Itu peluangnya gede juga bisa. Nah, jadi sebenarnya tapi hal-hal kayak gitu tuh sebenarnya kita nggak tahu karena mereka nggak ngomongin di depan. Kayak misal waktu kita lihat di LinkedIn, buat apa kualifikasinya tuh kayak gimana aja, itu kan biasanya kan ada work experience minimal 2 bulan atau minimal 2 tahun atau berapa itu. Nah kebanyakan karena anak-anak sekarang, apalagi kan ini kita lagi ada magang merdeka MBKM kan. Nah sementara banyak kan yang pilih MBKM daripada kuliah gitu. In order mereka ngiranya kalau itu tuh adalah pengalaman kerja, padahal belum tentu perusahaan yang kalian daftar itu nanti mengklaim hal tersebut atau magang itu adalah pengalaman kerja. Jadi sebenarnya kayak apa ya, itu berarti harus kayak dilihat lebih rinci lah ya Mbak ya, kayak dan kualifikasinya juga. Dan kita taunya ketika kita udah mungkin interview HR-nya, jadi kayak kalau menurut mereka kalau magang bukan work experience ya udah sih gitu. Tapi
nothing is waste under the sun ya. Jadi semuanya tuh nggak ada yang sia-sia sih. Kalau emang kalian mau magang itu buat kalian nambah ilmu, dan menurut kalian itu adalah kalian bisa lihat kerja tuh kayak gini nantinya gitu. Itu juga nggak apa-apa. Jadi kayak nggak ada yang salah sih kalau menurut aku. Oke Mbak, aku mau tanya nih, sebagai fresh graduate pasti kan kita, apalagi di tahun-tahun ini nih, anak-anaknya ambis-ambis kan ya Mbak. Nah itu tuh kita salah nggak sih kayak Mbak, kayak apply ke perusahaan A terus perusahaan B dimasukin semuanya sama CV kita gitu, tuh salah nggak sih Mbak sebenarnya kalau kita merebutkan satu posisi aja kayak gitu? Kalau salah atau enggak, aku nggak bisa bilang itu salah, karena itu adalah itu pilihan kamu gitu loh. Cuma nanti di sini adalah ketika kamu misal daftar 5, terus tiga-tiganya tuh keterima, terus gimana? Bingung kan? Dan itu juga kayak misal nih, bisa aja kalau misal dulu kalau SNMPTN katanya kalau nggak diambil nanti sekolahnya di blacklist. Nah itu mungkin aja loh perusahaan akan menerapkan seperti itu juga. Chance-nya kepake gitu ya Mbak. Kepake kayak lo udah gue terima tapi lo nggak masuk, terus nanti blacklist lah lulusan sini. Takutnya kan kayak gitu juga. Koneksinya malah terdampak gitu ya. Cuman jadi emang bener-bener ini sih satu hal yang kalian emang harus pastiin, dan itu tuh apa yang kalian mau. Jangan kayak karena teman daftar sini terus kalian juga ikut-ikutan. Jangan karena hal ikut-ikutan aja. FOMO ya Mbak, fear of missing out. Fear of missing out. Jangan sampai FOMO kayak temen aku udah daftar sini terus aku juga harus daftar sini. Enggak. Jadi kalau menurut aku apa yang kamu mau itu kamu harus tahu gitu sih. Oke Mbak, terakhir nih Mbak, kalau mau melamar ke perusahaan itu apakah kita harus mendalami tentang culture-nya gitu dulu, atau ada nggak sih pertimbangan dari fresh graduate kayak aduh ini kayaknya perusahaannya kayak karyawannya nggak baik nih, kayaknya nggak jadilah kayak gitu. Menurut Mbak Amel gimana? Aku tanya lagi deh, culture-nya itu yang gimana maksudnya? Jadi kayak kita mengetahui culture-nya gitu dulu gitu loh Mbak. Kayak pasti di perusahaan itu kan kita kan tahu dari LinkedIn gitu contoh. Nah ini perusahaan ini punya culture nggak sih? Jadi ada kualifikasinya gitu loh, lingkungan kerja yang baik gitu. Iya benar. Apalagi kan kita sekarang bisa tahu hal-hal yang nggak kita tahu, atau misal di suatu pekerjaan itu misal dari thread Twitter, iya kan, terus kalau ada yang bikin story Instagram terus booming dan lain sebagainya kayak gitu. Nah itu sebenarnya bisa juga sih, jadi itu bisa buat bahan pertimbangannya kita. Dan itu juga bagus juga sih, maksudnya kayak apakah itu fit with our standar atau enggak gitu kan. Nah tapi kita juga jangan lupa buat itu sesuai itu nggak sesuai sama standar kita. Mungkin kita juga yang terlalu, misal nih si perusahaan X itu workflow-nya cepat, kayak mereka fast pace gitu kan, tapi sementara kita orangnya procrastinating, kayak sukanya menunda-nunda dan lain sebagainya. Ya emang nggak bisa nggak bisa masuk kan. Maksudnya itu type C tapi kamu type B kan, ya nggak bisa masuk kalau makanya kan gitu. Sesimpel itu sih. Dan kita juga harus tahu nih ketika kita daftar ke suatu tempat, kita paling nggak udah tahu nih backgroundnya perusahaan ini seperti apa. Paling nggak kayak kita tahu ini perusahaan bergerak di bidang apa, terus kayak kita tuh ngapain, karena itu pasti akan ditanya sama HR kayak kamu ngapain daftar ke sini, kamu tahu apa gitu. Berarti harus ada kayak gerak dari diri sendiri gitu ya Mbak, kayak pengen tahu, harus kepo gitu ya. Itu juga bisa win si perusahaannya juga kan. Jadi kayak udah tahu nih berarti dia antusias banget buat masuk ke perusahaan ini gitu.